Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di salah satu rumahnya Allah, yaitu masjid, dalam rangka tawasubil haqqi, tawasubis sabr, saling menasihati dengan yang hak dan saling menasihati dengan kesabaran. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini mendapatkan curahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan diberi curahan mendapatkan sebanyak-banyak pahala dan juga diampuni Allah dengan sebanyak-banyak dosa yang kita miliki. Allahumma amin. Keduanya salawat dan salam semoga tercurah kepada guru kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah Allah mengizinkan kita bisa bertatap muka dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para bapak, para ibu hormati, di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan materi dengan kisahnya para nabi, dan kita di pagi hari ini sudah berada di ketiga dari kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Mudah-mudahan kisah yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi para bapak ibu semuanya, karena di dalam keterangan para alim, para ahli sejarah menyampaikan al-qissatu jundun min junudillah. Kisah adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah. Ulama memahaminya dengan kalimat ini adalah bahwa di balik kisah itu pasti ada hikmah. Karena hidup kita itu bisa mengambil dari kejadian-kejadian yang sudah ada dan yang juga dialami oleh para nabi, dan mungkin juga bisa dipraktekkan oleh kita semuanya. Maka kisah itu di setiap zaman gak akan mengalami kata luarsah, bisa digunakan. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Bapak Ibu, kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, insya Allah tidak akan mengalami masa usang. Itulah indahnya kisah yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Baik para bapak, para ibu yang saya hormati, kira-kira 1 jam saya akan bersama dengan Bapak Ibu. Saya akan minta izin dulu, materinya tidak semuanya saya bacakan ayat-ayatnya, tapi saya akan menyampaikan terjemahnya untuk memudahkan dan untuk meringkas dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi, nanti bisa dibuka di dalam rumah para bapak, para ibu, surat-surat ayat-ayat yang kita sampaikan kalau yang mencatatnya. Sebelum saya menyampaikan, para ibu bapak yang selapan dino kepengker, bahasa Indonesia itu selapan dino kepengker yang angel. Yang selapan dino yang lalu kan nggak ada. Masih ingat ibu-ibu semuanya? Mantuk-mantuk mau toh? Ingat gitu. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Dulu kita menyampaikan ya 35 hari yang lalu, dalam hitungan hari selapan dino itu, kita telah menyampaikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun alaihissalam keduanya bertemu dengan Fir'aun laknatullah alaih, bertemu dengan Fir'aun. Kemudian ketika berhadapan-hadapan, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan mukjizatnya, yaitu dengan memperlihatkan tongkatnya berubah menjadi ular dan tangannya bercahaya. Masih ingat ya? Nah, kira-kira sampai situ. Kemudian ayat ini langsung kita sampaikan. Saya masih menyimpan tulisannya, maksudnya ini ada warna kuningnya ini sebagai penanda bahwa kita sampai sini dulu. Tapi kita bacakan Toha ayat 63 dulu, yang artinya mereka para pesihir berkata, sesungguhnya 2 orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu Fir'aun dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan adalah melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Artinya kemarin kita telah menyampaikan bagaimana
Fir'aun setelah melihat Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizatnya tadi, maka dia kemudian mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk mengadu antara tukang sihirnya Fir'aun dan mukjizatnya Nabi Musa. Dan itu disepakati oleh Nabi Musa alaihissalam kapan pertemuannya, yaitu di hari raya atau di hari kebesaran di negeri Mesir ketika itu. Berarti sekarang kedua-duanya sudah sepakat kapan ketentuan hariannya. Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini. Nah, setelah Fir'aun dia mengumpulkan para tukang sihirnya, dia kemudian menyampaikan ke kampung-kampung negeri yang dimilikinya atau negeri Mesir. Setelah hari ditentukan, berkumpullah para tukang sihir ini, kemudian mereka menunjukkan kemampuannya di hadapan Fir'aun, dan kemudian dipilih dari riwayat yang kita temukan ribuan para tukang sihir ini. Ada satu pendapat sampai 20-an ribu tukang sihir dan diseleksi. Nah, penyeleksian ini kemudian berbeda di kalangan ulama, ada yang mengatakan hanya puluhan, ada yang mengatakan ratusan, tapi intinya wallahu alam. Tapi intinya kemudian diseleksi dulu. Setelah mereka terseleksi, maka kemudian mereka berhadapan-hadapan antara Nabi Musa dan para tukang sihir. Dan Fir'aun menyampaikan, siapa yang menang hari ini, maka dialah yang beruntung. Artinya Fir'aun ini memberi harapan-harapan. Kalau nanti kalian menang, nanti kalian akan mendapatkan hadiah-hadiah dari kerajaan yang banyak. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Sekarang berarti antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun, jadi dua orang ini berhadapan-hadapan dengan para tukang sihir yang jumlahnya banyak sekali. Mereka kemudian mengatakan, Musa, kamu dulu yang melemparkan. Jadi mereka itu punya ada yang dengan tongkatnya, ada yang dengan tali-talinya. Jadi tali-talinya yang paling besar yang dia miliki mereka yang mungkin sebesar tali-tali kapal. Pernah lihat tali kapal? Pernah. Jadi tali kapal yang besar. Kemudian Nabi Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Nabi Musa alaihissalam, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Nabi Musa menyampaikan, silakan kamu yang lebih dahulu. Setelah dipersilahkan Nabi Musa, maka kemudian mereka lemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya dari yang kecil sampai yang besar, dan kemudian merayap. Saya cuma membayangkan kalau seandainya kita pada waktu itu melihatnya gimana. Mungkin kita sorak-sorai ya, ramai gitu pertandingan. Dan mungkin kita juga ada pada bagian. Ini saya sampaikan. Pada waktu kejadian itu, coba bayangkan Bapak Ibu. Pada waktu kejadian itu, antara para tukang sihir ditonton oleh seluruh masyarakat Mesir, dan Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan mereka. Saya mengatakan mungkin kita juga menjadi posisi pada bagiannya. Apakah kita berharap Nabi Musa menang? Ataukah kita berharap para tukang sihir menang? Percaya enggak? Percaya enggak Bapak Ibu? Wong Bapak Ibu, Bapak itu pencinta bola, meskipun enggak main, itu juga jenengan ada posisi berharap yang diidolakan menang, betul? Nah, ini artinya seolah-olah bahwa setiap kejadian itu ada keterlibatan. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terjadi perang antara Romawi dan Persia. Romawi itu beragama Nasrani, Persia itu Majusi, penyembah api. Itu ketika perang dan dimenangkan oleh Romawi, Rasul menyampaikan beliau ada kesukaannya, ada kegembiraannya. Karena apa? Nasrani mereka dulu adalah agama yang diajarkan oleh para nabi,
diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya ada sifat pembelaannya, ada sifat kebahagiaannya ketika perang antara Romawi dan Persia dan dimenangkan oleh Romawi. Begitu juga kalau kita bayangkan antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir Fir'aun, mungkin kalau kita melihat kondisi ketika itu, mungkin kita mengatakan kita pada posisi salah satu dari dua, betul? Dan itu akan berlangsung setiap waktu. Kondisi sekarang pun kita akan berharap apa yang kita cita-citakan menang, betul? Ya, itulah. Dan nasibnya di dalam keterangan para alim mengatakan posisi itu menyebabkan kita menjadi bagian golongannya. Baik bapak para semuanya, kemudian berikutnya maka Musa merasa takut dalam hatinya. Jadi ada perasaan takut juga. Ya manusiawi Bapak Ibu. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat rayap ya para ular-ular jadi-jadian dari tali temali itu merayap ke depan Nabi Musa, ada perasaan takut. Ini manusiawi. Artinya kita bisa menjadikan pelajaran. Kadang-kadang yang kita hadapi di depan kita itu mungkin kelihatan kuat, kelihatan besar, kelihatan berbahaya, kadang-kadang ada sifat ketakutan. Betul? Manusiawi. Maka kemudian Allah berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul. Allah menyampaikan, jangan takut ya Musa, sesungguhnya engkaulah yang akan menang. Ini yang menghibur Allah. Kalau kita nggak ada yang menghibur tapi dengan keimanan kita, yakinilah Allah akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam Toha 69 Allah perintahkan dan lemparkan apa yang ada di tanganmu, niscaya akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesir belaka dan tidak akan menang pesir itu dari manapun ia datang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam beliau setelah melihat ular-ular itu merayap mendekatinya, Nabi Musa ada perasaan takut. Allah menyampaikan, kamu nggak usah takut. Sekarang lemparkan tongkatmu. Nabi Musa kemudian melemparkan tongkat. Setelah tongkat itu dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, apa yang terjadi? Seluruh tali temali tadi yang seolah-olah dinampakkan seperti ular tadi, itu kemudian dimakan satu persatu oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam, dan seluruh dan seluruh tali temali yang dibawa oleh mereka yang merayap ke depan Nabi Musa alaihissalam itu habis ditelan oleh tongkatnya atau ularnya Nabi Musa. Ini menunjukkan betapa mukjizat nggak akan bisa ditandingi dengan sihir. Ini menunjukkan mukjizat nggak akan bisa ditandingi oleh sihir. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya Bapak Ibu. Sesungguhnya kalau kita paham dengan ayat-ayat yang seperti ini, maka yakinilah bahwa Al-Quran itu bisa menjawab terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Mohon maaf, kalau Bapak Ibu ada yang mungkin belum sepakat, ada nggak cerita-cerita orang-orang yang mengatakan bahwa ada orang yang kerasukan jin? Kalau ada yang belum sepakat, mohon maaf. Tapi saya menyatakan, saya percaya. Kalau ada orang yang kerasukan jin, bahkan kita percaya bahwa ada para penyihir yang bisa mengirim kepada orang. Yakinilah Al-Quran bisa menjawab. Yakinilah Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Allah sendiri yang menjamin. Wa nunazil Quran ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat. Maka kemudian kita mengenal, dan itu diajar Rasul tentang ilmu ruqyah. Pernah dengar nama ini Bapak Ibu? Artinya Al-Quran ini bisa mengalahkan apabila mereka yang memilikinya, yang membawakannya, yang membacanya dengan penuh keyakinan tentang kemukjizatannya Al-Quran. Sama dengan Nabi Musa dengan keyakinannya, beliau melihat tongkat atau kemudian melihat tali-tali merayapnya dengan ketakutan, tapi beliau yakin bahwa Allah akan bersamanya. Maka setelah dilempar, apa yang kita temukan?
Nabi Musa dapat memenangkan tali-tali yang dimiliki oleh para tukang sihir. Kemudian Bapak Ibu semuanya, lalu para pesihir itu merunduk sujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Setelah pertandingan ini, ternyata para tukang sihir kalah. Kalah Bapak Ibu. Karena seluruh tali temali mereka dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa, atau seluruh ular jadi-jadian itu dimakan oleh ularnya yang dimiliki oleh Nabi Musa, sehingga mereka kehilangan tongkat-tongkatnya, tali temalinya, dan mereka meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir. Apa yang dilakukan Musa lah itu bimbingan dari Tuhannya. Maka sebenarnya kita bisa melihat bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW pada waktu berhadapan dengan tukang syair. Para penyair mereka mendendangkan syair-syairnya, tetapi ketika sudah berhadapan dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah dengan Al-Qur'annya, mereka kemudian tersungkur dan mengetahui bahwa itu benar-benar wahyu yang dibawakan oleh Tuhan Muhammad SAW. Artinya bahwa tukang sihir itu tidak akan bisa mengalahkan mukjizat. Artinya tukang syair itu tidak akan bisa mengalahkan dengan Al-Quran, mukjizatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyungkullah para pesihir itu sujud. Nah, kemudian mereka betul-betul meyakini bahwa Nabi Musa itu benar, Nabi Harun itu benar, dan mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan tiba-tiba, kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tiba-tiba mereka mengatakan bahwa ini benar, bahwa yang kita lakukan itu salah. Ini namanya rezeki hidayah. Ada orang yang dia mendengarkan berulang-ulang, tapi tidak dapat hidayah. Ada orang yang sekali saja mendengarkan bisa diberi hidayah. Artinya hidayah itu rezeki dari Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan cerita ada yang gara-gara mendengarkan azan dia dapat hidayah. Saya pernah membaca tulisan seorang ulama yang beliau terkenal namanya Said Qutb. Beliau ketika perjalanan dari Mesir ke London, ke Inggris, itu beliau sholat. Di dalam sholatnya beliau menjaharkan sholatnya. Ada orang Eropa yang dia di kapal juga pengen tahu apa yang dilakukan, atau kemudian tiba-tiba tidak disengaja dia melihat Said Qutb itu sholat. Karena mereka nggak tahu apa itu sholat. Tapi kemudian dalam sholatnya beliau menjaharkan bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya dijaharkan, dikeraskan, dan bacaan ini merdu didengar oleh seorang dari kebangsaan Eropa ini. Apa yang terjadi setelah salam? Dia menyampaikan apa yang Anda baca. Saya merasakan ada sentuhan dari apa yang Anda baca, dan saya bisa menangis pada saat nggak tahu artinya. Dan cerita kayak gini insyaallah banyak mungkin para bapak, para ibu mendengarkan, ada orang-orang yang bisa merasakan sentuhan kemuliaan Al-Quranul Karim. Artinya hidayah itu milik Allah, dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maka salah satu yang kita baca sekurang-kurangnya 17 kali dalam salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maka boleh dimaknai kurang lebih kita itu selalu minta kepada Allah sekurang-kurangnya 17 kali minta kepada Allah agar Allah itu membimbing kita, agar kita itu mendapatkan petunjuk. Orang yang ngaji bisa saja tidak mendapatkan petunjuk. Bisa Bapak Ibu. Misal seorang ustadz menyampaikan mungkin tentang kemuliaan Al-Quran mungkin. Seorang ustadz mungkin bisa menyampaikan tentang keutamaan sholat jamaah. Seorang ustadz mungkin bisa menyampaikan tentang keutamaan tilawatul Quran. Dari peserta yang hadir itu mendengarkan. Apakah semuanya bisa mengamalkan? Enggak mesti.
Yang mengamalkan ini dimaknai oleh alim bahwa itu disebut dengan hidayah taufik. Taufik itu bahasa Jawanya cocok gitu loh. Mendengarkan langsung bisa mengamalkan. Kan kadang-kadang kita mendengarkan bagus ya. Setelah sampai rumah lupa. Tapi ada yang mendengarkan bagus ya, bismillah ya Allah saya akan mengamalkan. Ada? Itu namanya dia dapat taufik. Artinya kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minta sama Allah agar Allah itu membimbing kita itu untuk mendapatkan petunjuk, karena petunjuk itu milik Allah dan kita meskipun dengar tidak mesti mendapatkan petunjuk yang kita minta. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian maka menyungkullah para pesir itu sujud. Ya, mereka kemudian bersujud menunjukkan kekalahan mereka. Kemudian mereka mengatakan tentang siapa yang disembah oleh Nabi Musa, yaitu dengan menyebut Rabbi Musa wa Harun. Ya, Tuhannya Musa dan Harun. Kemudian ayat 71 surat Thaha, Fir'aun dia berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu? Jadi pas pada kondisi pertandingan itu disaksikan oleh rakyat di negeri Mesir, Fir'aun berada di depan mereka. Fir'aun juga melihat pertandingan itu. Fir'aun juga melihat kekalahan para tukang sihir. Fir'aun juga melihat tukang sihir bersujud. Dengan murkanya Fir'aun mengatakan, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu. Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu. Artinya Fir'aun mengatakan, kamu ini kena sihirnya Musa. Maka sungguh akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Artinya ini biasanya Bapak Ibu, para Bapak Ibu, penguasa itu ketika argumentasinya kalah, maka kemudian dia menggunakan kekuasaannya. Itu berlaku di setiap zaman, betul? Kapanpun ketika dia argumentasinya kalah, maka dia menggunakan alat-alat kekuasaannya. Mungkin, mohon maaf, dengan polisinya, mungkin dengan tentaranya. Kenapa? Karena dia itu ingin menunjukkan bahwa saya itu lebih kuat. Tapi apakah para tukang sihir yang kemudian beriman itu mereka menyerah? Ketika dikatakan, awas, kalau kamu itu tetap teguh pada keyakinanmu, nanti aku siksa kamu. Ayat ini menyampaikan, aku bunuh kamu dengan cara aku salib kamu, aku potong dengan cara berselang. Berselang itu begini. Kalau tangan kanannya dipotong, maka kemudian kaki kirinya dipotong. Kalau tangan kirinya dipotong, maka kaki kanannya dipotong. Ini penyiksaan. Tapi itulah penguasa. Ketika kalah, maka kemudian dia menunjukkan kekuasaannya, keangkuhannya, kezalimannya. Kemudian Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu, nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu, pasti akan kupotong tangan dan kakimu berselang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya. Ini dalam surat Asy-Syu'ara ya, kalau tadi dalam surat Thaha. Jadi sampai 2 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. Artinya Bapak Ibu, seseorang ketika imannya itu sudah kokoh, seseorang ketika imannya itu sudah menghunjam dalam hatinya, itu enggak mikirkan apapun kecuali berharap Allah itu meridhoinya. Ini pelajaran yang sangat besar Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang yang disiksa tidak berubah keimanannya. Berapa banyak orang-orang yang dibunuh tidak merubah keimanannya.
Dan ini dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ditangkap oleh musuh-musuh mereka. Ketika para sahabat yang kemudian disiksa dan tidak keluar dengan keyakinannya. Kita melihat paling yang terkena misalnya kita melihat Bilal bin Rabah. Misal tahu ceritanya kan? Bagaimana Bilal bin Rabah ditindih dengan batu, diterik matahari, tidak diberi minum, maka hanya disuruh mengatakan hubban atau nama berhala, yaitu Hubal. Ya Bilal, katakanlah hubban, maksudnya menyebut nama berhala itu saja, kamu akan kami bebaskan. Apa kata Bilal? Ahad, bermakna satu. Ini jangan disalahartikan ya. Sekarang itu ngomong gini nggak boleh. Bilal hanya mengatakan ahadun, ahad, satu. Allah itu esa. Karena tidak bisa mengatakan Allah, Allah itu karena habis air liurnya, karena nggak ada minuman, diterik matahari, beliau tidak mampu mengucapkan itu kecuali mengatakan ahadun, ahad. Cuma itu aja. Coba kalau mengatakan dengan kalimat hubban saja, bebaslah Bilal. Kemudian kita melihat keluarga Ammar bin Yasir, salah satu sahabat mulia Rasulullah. Ammar bin Yasir, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Ketika Yasir diminta juga dengan perkataan sama oleh Abu Jahal, diminta Yasir kul hubban, katakanlah hubban. Yasir kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dilakukan? Kemudian Abu Jahal sangat marah sekali, lehernya Yasir itu kemudian apa namanya Bapak Ibu, dengan tali enggak diikat sampai enggak bisa bernapas dan kemudian syahid. Ada Bapak Yasir, ada Ibu Sumayyah, di samping putranya ada namanya Yasir bin Yasir. Tiga orang itu disiksa di lokasi yang sama, berdekatan. Bapaknya melihat istrinya sedang tidur telentang, anaknya melihat bapak ibunya yang disiksa. Yasir ini melihat. Maka ketika bapaknya dibunuh, Yasir melihat, Ammar bin Yasir, betapa pedihnya melihat bapaknya dibunuh. Kemudian Abu Jahal beralih mendekati ibunda Sumayyah, ibunya Sumayyah. Ketika itu ibunya juga dikatakan kul hubban, katakanlah hubban. Sumayyah tidak mau. Dia kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Dalam satu riwayat, dia kemudian dengan tombaknya, yang tombaknya itu sudah dipanaskan dengan api sampai warnanya merah. Bisa dipahami? Api, yaitu tombak besinya itu sudah warnanya merah. Kemudian Sumayyah, satu riwayat yang saya baca itu, mohon maaf, ditusukkan dari, mohon maaf, kemaluannya sampai tembus ke atas. Dilihat oleh putranya Ammar bin Yasir. Karena bertahan hanya mengatakan, diminta mengatakan hubban saja, nggak mau. Karena melihat kondisi itu, bapaknya, ibunya, dan disiksa berulang-ulang dengan dicambui dalam keadaan antara sadar dan tidak, maka Ammar bin Yasir dia mengatakan hubban. Cuma itu aja, kemudian dibebaskan oleh mereka. Meskipun Ammar setelah itu mengatakan menangis di depan Rasulullah, dan Allah turunkan ayat yang menyampaikan ketika terpaksa itu Allah memberi ampun. Artinya kalimat hanya mengatakan hubban saja dipertahankan sampai mati. Karena apa? Bagi orang-orang yang beriman, mati itu sesuatu yang tidak berat. Bapak Ibu nek diomongin mati takut enggak? Bapak Ibu, nek ngomong mati itu takut enggak? Takut. Tapi sebenarnya kalau setelah mati itu seneng enggak? Saya pengen jenengan itu pikirnya sama dulu.
Mati takut nggak kita? Bapak mboten ngantuk nggih. Saya pengen jawaban nih. Bapak mati itu takut nggak? Baik. Ibu-ibu mati takut nggak? Apa yang menyebabkan kita takut? Hah? Belum siap. Apa yang menyebabkan belum siap? Amal. Baik. Amal ya. Bukankah suami nikah negeri ya? Amal. Baik. Baik, saya sepakat. Ibu bapak, umur jenengan etok-etoi. Bahasa Indonesia etok-etoi apa, Pak? Umpama. Enak bahasa Jawa itu etok-etoi. Umpama. Ibu kan ini kan umurnya kan 40-an tahun ya. Ibu kan umurnya 40 tahun, bapak 40 tahun. Betul? Betul. Oke, sepakat. Iya 40 tahun. Ditanya ibu, apakah sudah siap kalau seandainya Allah menakdirkan? Jawabnya tadi belum. Apa yang menyebabkan belum? Amal, betul? Baik. Allah dengan rahmatnya, bapak ibu ditambah usianya jadi 10 tahun jadi 50 tahun. Sekarang umurnya berapa? 50 tahun. 50 tahun sudah nambah 10 tahun kok. Berapa umurnya? Ditanya, sudah siap? Belum. Apa alasannya? Baik. Allah sangat rahmat, sangat sayang pada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian ditambah 10 tahun lagi. Jadi berapa? Sekarang umurnya 60 tahun. Sudah siap? Apa yang menyebabkan belum siap? Apa Pak? Amal lagi. Baik. Allah sangat rahmatnya, sangat sayangnya sama kita ditambah 10 tahun lagi. Jadi berapa? 70 tahun. Sekarang 70 tahun. Sudah siap? Belum siap? Baik, Allah rahmat banget sama Bapak Ibu. Enggak cuma 10 tahun, sudah ditambah 20 tahun. Jadi berapa? Sudah siap belum? Biasanya siapnya itu ketika sudah loro, kempas-kempis, mbok mati wae. Betul? Di duit oke. Awak sehat, makan enak, turu kepenak. Lihat putu-putu, cucu-cucu, anak-anak sehat bergas, uripe mapan. Siap mati? Belum. Apa yang menyebabkan belum? Padahal mati itu mesti gak? Pasti. Mungkin saya iklan dulu materi hari ini, mungkin ditambah ya, gak apa-apa ya? Baik. Saya punya resep. Wah gaya nih. Apa Pak ada mani? Yo, gak usah dijawab. Tapi insya Allah kita harus siap. Saya punya resep Bapak Ibu. Resep ini saya ingat betul dan saya akan tularkan kepada siapapun. Saya selalu berdoa mudah-mudahan resep ini itu Allah ingatkan saya di setiap waktu. Saya bukan berani kemudian mengatakan kapan saya berharap mati, nggak boleh. Tapi berharap dengan hadis ini menyebabkan saya jadi ingat dan mudah-mudahan ingatan ini menyebabkan saya berharap ketika itu nggak merasa ketakutan. Siap dengan resepnya? Baik, rungokno tenan ini. Jangan pengen dapat hidayah taufik kan? Baik. 1. Ada kisah begini. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau didatangi oleh beberapa orang Badui. Badui itu orang pedalaman. Jadi orang pedalaman itu adabnya kurang. Ketika Rasul bersama dengan sahabat, biasanya ada taklim, itu tiba-tiba dia tanya. Nek bahasa kita itu nggak boleh tanya karena sedang menyampaikan materi gini kan, langsung menyampaikan gitu. Dan tanyanya bukan pada materi. Orang Badui itu kemudian berkata, kurang lebih mengatakan, ya Rasulullah mata sa'ah. Ya Rasulullah kapan hari kiamat itu? Pertanyaannya tentang kapan hari kiamat. Rasulullah kemudian jawab, ma istitat talaka. Apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu siapkan? Rasulullah mengatakan, ma istitat talaha. Apa yang kamu siapkan? Orang Badui itu dengan ringannya dia kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku enggak punya amalan banyak.
tapi hubbullah wa hubbur Rasulullah. Aku hanya mencintai Allah dan aku mencintai Rasulullah. Jadi dia mengatakan, aku tidak punya amalan banyak, aku hanya mencintai Allah dan aku mencintai engkau Rasulullah. Sederhana nggak jawaban ini Bapak Ibu? Sederhana. Apa jawaban yang disampaikan Rasulullah ketika Badui itu mengatakan, aku hanya bermodal aku mencintai Allah dan Rasulnya? Dijawab oleh Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau besok akan bersama dengan yang kamu cintai. Siapa yang dicintai orang Badui? Allah. Dan siapa? Artinya orang yang Badui itu mencintai siapa? Rasulullah, betul? Berarti besok di akhirat bertemu dengan Rasulullah. Rasul itu besok di mana tempatnya? Berarti orang Badui itu kemana besok tempatnya? Itu hebatnya. Makanya pentingnya kita itu mencintai, pentingnya kita itu mengidolakan. Pentingnya kepada yang kita idolai, kepada yang kita cintai, kepada yang kita bela, besok akan bersama dengannya. Ada suatu cerita. Ini cerita itu hanya cerita saja, saya tidak meremehkan, tidak, tapi itu namanya cinta. Saya nggak akan menyampaikan sampai akhirat, tapi itu cinta. Ada seorang penyanyi di tahun 2000-an, Bapak Ibu kenal, namanya Slank. Kenal ya? Kenal ya? Bahkan Ibu jangan ada yang tahu syairnya, jangan-jangan ketika itu. Oh banyak. Salah satu penyanyinya siapa? Kakak, betul? Mohon maaf, saya tidak meremehkan nama dia. Itu Kakak itu orangnya gemuk atau krempeng? Krempeng. Kemudian ada tatonya. Kemudian rambutnya gondrong. Giginya apal gitu nonton gitu. Saya ketika itu masih di Jakarta bersama teman-teman ngobrol gitu. Nanti saya dulu pernah di Jakarta. Kemudian teman saya mengatakan, di daerah kami, daerah desa dia, itu ada orang yang betul-betul ngefans sama kakak ini. Rambutnya digondrong, dibentuk kayak kakak. Tubuhnya kemudian digambar kayak gambarnya kakak. Untunya yang rajin, disuwil kayak untunya kakak. Itu namanya apa? Cinta. Itu namanya idola. Makanya pentingnya idola itu siapa. Dan Badui ini dengan segala kekurangannya, maksudnya merasa amalnya nggak banyak ini, mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh sangat mencintai Allah dan mencintaimu. Jawaban Rasulullah apa? Kamu besok di akhirat bertemu dengan yang kamu cintai. Sampai komentar ini disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik, seingat saya. Ya, beliau mengomentari begini. Sejak aku mendengarkan percakapan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Badui ini, aku sangat berbahagia. Meskipun amalanku tidak menyetarai, tidak menyamai Abu Bakar, meskipun amalanku tidak menyamai Umar, tapi aku sangat cinta kepada Umar dan Abu Bakar, dan aku sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berharap besok di akhirat bertemu dengan mereka. Apa yang kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu? Mengidolakan. Berarti kita bagaimana memupuk aku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan apa? Ya kita mungkin berbanyak-banyak mengamalkan sunnah. Mungkin kita berbanyak-banyak menyebut nama Rasulullah, betul? Betul enggak? Ya, berarti kalau sekarang ditanya, seandainya Allah mewafatkan kita, kita sudah siap? Belum juga. Oh, insya Allah siap? Pak, siap jadi duda. Baik, kemudian yang kedua, kayaknya masih belum. Biar kemudian semakin kuat. Suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mendengar ada salah satu sahabat yang sakit. Sakitnya keras.
Maka Rasulullah beliau menjenguk. Ketika di hadapan sahabat yang sakit itu, Rasulullah tanya, "Kaifa tajiduk?" Gimana kondisimu? Gimana keadaanmu? Sahabat yang sakit keras ini karena menyangka kemungkinan hidupnya nggak akan lama. Kadang-kadang orang sakit keras itu kan bayangannya jangan-jangan, betul? Iki kok seluruh nemen ya, jangan-jangan saya itu akan mati. Dan ini mungkin dirasakan oleh sahabat tadi. Ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya dengan pertanyaan, gimana kondisimu, sahabat? Sahabat mengatakan kurang lebih, ya Rasulullah, arjullah wa akhafu dunubi. Ya Rasulullah, aku itu hanya mengharapkan rahmatnya Allah dan aku mengakui dosa-dosaku. Apa? Mengharap. Yang kedua, apa yang pertama? Ini saya ulang-ulang sampai hafal. Apa yang pertama? Yang kedua, dia hanya mengatakan, ya Rasulullah, aku hanya mengharap rahmat Allah. Kira-kira sama dengan kita enggak? Bapak Ibu, sama dengan kita enggak? Artinya, kalau kita itu mengatakan saya itu amalnya sudah banyak. Saya itu qiyamulailnya setiap malam. Saya itu duhanya setiap pagi. Saya ini sholatnya selalu jamaah. Saya ini selalu tilawatul Quran. Berani bahwa apa yang kita amalkan itu menjadi jaminan kita? Enggak berani. Maka kita butuh rahmat Allah. Bisa dipahami? Baik, karena rahmatnya Allah itu sangat luas kepada hamba-hambanya yang taat. Kemudian yang kedua, ada pengakuan dosa. Pertanyaan saya, Bapak Ibu punya dosa enggak? Banyak. Oh jujur ini, jujur. Kalau jenengan banyak, saya lebih banyak. Ya, dan enggak perlu diceritakan. Betul ya? Kita punya sama banyak dosanya. Kita amalnya enggak cukup untuk menutupi nikmatnya kita. Nikmat satu mata kita enggak cukup dengan ibadah kita. Satu aja. Dan kita mengakui bahwa kita sangat besar dosanya. Sama dengan apa yang diucapkan oleh sahabat tadi. Yang mengatakan, ya Rasulullah, arjullah wa akhafu dunubi. Ya Rasulullah, aku hanya mengharapkan rahmat Allah dan aku mengakui dosa-dosaku. Apa jawaban Rasulullah, Bapak Ibu? Beliau mengatakan, au kama qala, la yastami'ani biqalbi fi misli hadha mautini a'tahullahu ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah terkumpul pada diri seorang hamba dua perkara tadi. Satu apa? Mengharap. Yang kedua, tidaklah terkumpul pada diri seorang la yastami'ani biqalbi fi misli hadha mautini, tidaklah terkumpul pada diri seseorang itu hatinya itu seperti tadi, mengharap rahmatnya Allah, ada pengakuan dosa. Apa kata Rasulullah? Allah akan memberi dia keamanan. Allah akan memberi dia apa yang dia minta. La yastami'ani fi qalbi fi misli hadha mautini a'tahullahu ma yarju. Allah akan memberikan kepada dia dari apa yang dia minta. Yang diminta apa? Rahmat. Wa amanahu mimma yakhafu, dan akan memberi keamanan dari apa yang ia takutkan. Yang ditakuti apa? Bisa dipahami enggak? Artinya betul-betul saya memahami hadis ini adalah jika Rasulullah menceritakan dengan pertanyaan sahabat tadi, orang yang hatinya ada perasaan, ya Allah, rahmatmu luas kepada hambanya yang taat meskipun dengan segala kekurangannya, meskipun amalnya enggak mampu menyandingi para sahabat-sahabat mulia, tapi dia mengakui bahwa rahmat Allah luas kepada hamba-hambanya yang taat dan mengatakan, ya Allah, saya itu dosanya banyak banget, saya butuh ampunanmu. Pada dirinya posisi dua perkara ini, maka kata Rasulullah, Allah akan memberi apa yang dia minta. Allah berikan rahmatnya besok. Allah akan berikan kepada dia ampunan karena dosa-dosanya ada pengakuannya. Dengan demikian, seolah-olah hadis yang saya sampaikan itu, apabila kita itu memiliki tiga ini, Bapak Ibu. Satu,
aku itu sama Rasulullah sangat cinta. Maka dengan segala kemampuanku aku akan banyak melakukan sunnahnya dan aku akan banyak menyebut-nyebut namanya. Salawat. Dan aku mengetahui Allah itu rahmatnya sangat luas kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dan aku berharap aku mendapatkan bagian rahmatnya. Dan aku mengakui dosaku bertumpuk-tumpuk bergunung-gunung. Tapi aku meyakini ketika ada pengakuanku dengan beristighfar, Allah akan memberi ampunan kepadaku. Pada diri orang muslim seperti itu, insya Allah dia akan diwafatkan dalam keadaan tenang. Pertanyaannya, orang muslim tadi senang gak matinya? Siap? Alhamdulillah siap. Karena ada hadis begini, mustarihun wa mustarahun minhu. Ada hadis mustarihun wa mustarahun minhu. Hadis yang menyampaikan ada orang yang berbahagia, ada orang yang berbahagia, dan ada orang lain yang berbahagia ketika dia meninggal dunia. Ada orang yang meninggal dunia berbahagia, ada orang lain yang berbahagia ketika dia meninggal dunia. Ya Rasulullah, mal mustarih mal mustarah minhu. Ya Rasulullah, siapa yang berbahagia ketika meninggal dunia dan siapa yang berbahagia ketika orang itu meninggal dunia? Apa jawab Rasulullah? Amal mu'min yastarih minhu ila rahmatillah. Amal mu'min yastarih minhu wa adaha ila rahmatillah. Adapun orang mukmin ketika dia meninggal dunia, maka akan terlepas bebas dari capeknya urusan dunia. Pertanyaan saya, dunia itu capek enggak? Lelah enggak? Ini orang disampaikan Rasulullah, amal mukmin yastari min nasabi dunya wa ada ila rahmatillah. Adapun orang mukmin ketika dia meninggal dunia, maka akan terbebas lepas dari capeknya segala urusan dunia menuju rahmatnya Allah. Berarti orang mukmin tadi yang meninggal senang enggak? Jenengan mukmin enggak? Insyaallah mukmin. Wong terbukti gini kok, jenengan dipanggil dengan panggilan ini. Ini aku banget, ini bukan aku. Saya panggil gini. Ya ayyuhalladzina kafaru. Hei orang-orang kafir. Marah enggak jenengan? Jenengan mau disebut ini? Enggak mau. Baik, saya panggil dengan kalimat berikutnya. Ya ayyuhal munafikun. Sepakat? Oh enggak juga. Sekarang saya panggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Yes. Jenengan ada perasaan adem? Berarti jenengan orang mukmin? Amal mukmin yastariu minasabi dunya wa ada ila rahmatillah. Orang mukmin ketika meninggal dunia, dia akan terbebas lepas dari capeknya segala urusan dunia menuju rahmatnya Allah. Orang mukmin senang nggak mati? Orang mukmin senang nggak mati? Dan seandainya jenengan wafatkan, jenengan senang nggak? Oh makai rien, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Orang situ paling ngaji nih. Wa amal fajir yastaru minhu al insan wa dawab wa sajar al insan wal bilad wa dawab wal asjar. Adapun yang meninggal itu orang yang fajir, pelaku maksiat, orang kafir, kata Rasulullah, maka akan beristirahat dari dia manusia yang lain, tanah, tetumbuhan, dan binatang-binatang melata itu istirahat. Dengan demikian singkatnya gini, kalau orang mukmin meninggal dunia, yang senang siapa? Orang yang meninggal dunia. Saya ulangi, kalau orang mukmin meninggal dunia, yang senang siapa? Orang yang meninggal dunia. Yang susah siapa? Yang ditinggal. Ya Allah, wingi iki jago karo aku, mati. Kehilangan enggak? Berarti orang baik itu. Wingi ngaji bareng karo aku, diterangi bab mati tenanan. Kehilangan teman-temannya, itu orang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bapak atau ibu Fulanah di rumah sakit. Bapak Ibu, mari kita berbondong-bondong datang ke rumah Bapak Ibu Anu untuk ikut berbelasungkawa. Astagfirullah, innalillah. Wingi marwatku jejeri. Sekarang meninggal dunia, kita kehilangan. Betul? Itu orang baik insyaallah alamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Ibu Anu di rumah sakit. Dia bagi kita betul-betul kita nggak ngas sama dia. Kita nggak suka sama dia. Karena dia itu sampahnya masyarakat. Sukanya buat dedrek saja di desa. Pokil saja di desa. Kemudian dia meninggal dunia mengatakan alhamdulillah. Wis mati saiki. Kalau ada yang gitu berarti ngalamati wong elek. Bisa dipahami? Ya. Siap mati. Saya cuma pesan kepada saya sendiri Bapak Ibu, ini pesan saya sendiri. Mungkin di waktu-waktu tertentu ketika kita dalam keadaan mungkin kedap-kedip, loro kok koyo ini mati, loro koyo ini arek mari ora gitu. Kita mungkin dalam hati menguatkan, ya Allah, aku sangat mencintai Rasulullah. Aku mengharap rahmatnya Allah. Aku mengakui banyak dosamu, ya Allah. Mengakui banyak dosaku, ya Allah. Hanya itulah yang aku miliki. Mudah-mudahan Engkau memberi aku yang terbaik, dimatikan dalam keadaan yang terbaik. Bisa dipahami? Ini orang kayak gini siap, betul nggak? Itu orang-orang yang dikatakan Tuhan sihir itu karena keyakinannya mereka ketika dikatakan Firaun, kamu siap mati? Siap. Kenapa? Keyakinan iman itu menyebabkan tidak memikirkan tentang sebuah kematian. Makanya ketika kita punya keimanan, maka mati itu sebenarnya adalah pertemuan dengan Tuhannya. Maka para alim mengajarkan begini. Jadilah orang yang senang ketika bertemu dengan Allah. Saya ulangi, Bapak Ibu senang ketemu dengan Allah? Koyo lo gelo banget ini. Bapak jenengan senang ketemu dengan Allah? Saya senang banget ketemu dengan Allah. Kapan? Ketika saya itu disuruh bayar pun saya mau kalau punya uang. Kalau disuruh bertemu dengan Allah. Kapan? Labbaik Allahumma labbaik. Senang enggak? Bukankah ini bertemu dengan Allah? Mau kemana? Labbaik. Ya Allah, aku datang menumpangilmu. Bukan ini bertemu dengan Allah? Senang enggak? Kurang kompak. Ketika labbaik Allahumma labbaik, di mana ini posisinya? Di Makkah, di tanah haram, bisa mengkabah mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Senang? Lah ngono lho kompak. Bapak ketika mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada kumandang apa? Yang manggil siapa sebenarnya? Allah. Artinya Allah yang manggil meskipun lewat muadzin. Senang enggak? Senang. Ibu bapak, hari ini hari Ahad, ada taklim. Berarti sedang dipanggil, betul enggak? Senang enggak? Maka seorang alim atau ulama mengatakan, jika orang senang dipanggil Allah, mungkin dengan hajinya, mungkin dengan tilawatul Qur'annya, mungkin dengan sholatnya, mungkin dengan taklimnya, dia senang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kelak ketika dipanggil Allah, menghadap Allah dengan pengertian mati, insya Allah dia dalam posisi senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.